Jika belum ada, mungkin saya akan mengawali pertanyaan pertama, Pak Budi. Monggo, monggo, Pak Jiran. Tadi Bapak kan, Pak Budi, menyinggung tentang spiritualitas hubungannya dengan uang nih, Pak Budi. Salah satunya ya. Dan juga kalau tidak salah di bab-bab awal itu di buku Pak Budi disebutkan spiritualitas itu adalah benang merah keberlimpahan termasuk uang ya. Dan itu kan tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal. Faktor eksternal di sini seperti pendidikan, kerja keras, doa, kesalehan gitu kan. Melainkan faktor yang paling utama adalah faktor internal, yaitu spiritualitas itu sendiri. Iya, iya, iya. Nah, fakta yang sekarang banyak terjadi di kehidupan sehari-hari yang kita temui atau mungkin bahkan kita alami bahwa kita beribadah dengan maksimal, optimal secara religiositas gitu ya. Sehingga ada asumsi bahwa kita sudah memiliki spiritualitas. Nah, pertanyaan saya, bagaimana caranya kita bisa mengukur tingkat spiritualitas kita atau kadarnya gitu ya, dalam kehidupan keseharian kita yang hubungannya masih tumpang tindih dengan religiositas atau dengan hal-hal yang sifatnya keagamaan seperti ibadah, doa, dan lain-lain. Mohon petunjuknya Pak Budi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jiran ya, pertanyaan yang baik sekali itu ya. Di mana saya sebenarnya sudah ceritakan tadi ya pengalaman saya itu. Ya waktu antara tahun 2008 sampai 2016 inilah. Ini 8 tahun ini di mana saya menginvestasikan banyak tabungan saya di bidang properti dan banyak yang tertunda dan saya mengira nah inilah ya. Jadi di sini saya suudzon dengan Allah. Walaupun saya mempraktekkan kinerja agama saya lebih baik gitu. Ya, itu enggak salah kalau agama itu baik ya, kita harus seperti itu ya. Jadi saya tidak mengajarkan jangan tahajud dan enggak, itu baik dan itu saya lakukan ya. Ya, tapi yang lebih masalah spiritualitas saya ya, apa namanya, pikiran roh saya tidak mengenal Allah dengan benar. Walaupun pikiran jiwa kita tentang agama, tentang ritual ya, tentang hukum-hukum agama itu lebih baik. Ya kalau tahajud tiap hari lebih baik daripada kadang-kadang dan sebagainya ya. Kalau saya apa itu doa di sini kurang, saya doa di Mekah, umroh itu kan lebih baik juga sebenarnya ya. Itu oke ya, itu oke ya. Tapi tadi ya, jadi dahulukan kerajaan spiritual Allah, yaitu prinsip pikiran dan hukum spiritual. Ini adalah pengenalan akan Allah. Nanti kita ini sedikit lagi nih. Spiritualitas adalah pengenalan kebenaran diri Allah. Nah, saya belum kenal Allah dengan benar. Karena apa? Tadi saya suudzon. Waduh, ini saya nggak terkabul karena Allah tidak mau mengabulkan saya karena saya tidak cukup saleh. Itu kuncinya di situ, Pak. Gitu. Ya, tadi kalau diukur lah, ini sulit lagi. Kalau tadi paling yang kalau mengukur jatuhnya kan menjadi ilmu pengetahuan jiwa lagi ya, tadi seperti apa namanya. Nah ini ya diukur, tapi kan alat ukurnya kita nggak punya juga di situ. Ya, nah nanti ukurannya itu adalah ada 3 ya, itu karakter roh kita, karakter spiritual dari roh kita, ya, terus apa peran dari roh kita, pikiran roh kita, perannya itu di dalam kehidupan kita, mendominasi kita apa tidak.
Dan terakhir adalah kuasanya. Itu di dalam kita mengatasi masalah setiap hari. Itu akan kelihatan. Nanti kita itu belajar di bab kuasa pikiran spiritual. Saya kira di bab 7 ya Pak yang terakhir ya. Itu. Nah itu ukurannya nanti. Jadi karakternya kita punya enggak nanti. Yang mengukur hanya kita dan Allah yang tahu. Nah, orang lain hanya merasakan saja, tapi banyak yang nggak ngerti juga. Mungkin kalau lihat saya, teman-teman dekat saya, atau di kantor, saya lebih religius dulu. Ya. Tapi pikiran saya jauh berbeda. Mereka tidak bisa ngerti. Ya, sekali-sekali kalau bikin presentasi, menyelesaikan masalah, itu mereka tahu, oh ini Pak Budi kok beda gitu ya. Jadi karakternya beda, peran itu apa ya? Tadi peran Tuhan itu jadi ya peran kita lah, peran pikiran spiritual kita lebih nyata di situ. Dan nanti kuasanya. Ya, itu. Makanya Allah itu mencipta jagat raya yang fisik ini termasuk bumi. Itu kan dengan perkataannya, ya kan? Dengan firman-Nya, dengan kalamnya. Kalam perkataan firman itu sama. Kun fayakun kan ya. Tetapi perkataan itu kan nggak langsung diperkatakan. Kan berasal kita pun yang kita katakan pasti berasal dari pikirannya. Dan Allah itu roh, dan Allah itu pikiran sebenarnya, pikiran spiritual. Itu Pak Jiran. Ya, jadi pikiran spiritual inilah yang sangat penting kita harus dahulukan. Karena nanti karena spiritualitas ini tidak bisa kita rasakan oleh pikiran sadar kita, perasaan kita, bahkan tidak di atas logika kita. Nah ini hati-hati ya, di atas logika, bukan di bawah logika, bukan tidak masuk akal. Ya. Ini waktu 2 minggu yang lalu sudah saya singgung, caranya hanya bisa bercermin kepada kitab suci. Nah kita bercermin, ya terus hasilnya apa? Percaya saja. Nah ini kan susah. Kalau kita makan oh itu enak, ya kita bisa rasakan. Ya dengan lidah kita, panca indera kita kan itu. Baru saya percaya. Oh ini benar, ini make sense, itu masuk akal. Entar saya itu dengan kalkulasi matematika saya, ini make sense apa tidak. Oh, ya. Oh ini sesuai dengan empati perasaan. Entar dulu, saya rasakan dulu perasaan saya bisa seneng enggak di situ. Kalau enggak ya saya enggak. Ya. Ini enggak bisa, Pak. Jadi panca indera kita tidak bisa mengakses, pikiran jiwa kita tidak mengakses, kita hanya bisa bercermin kepada firman Tuhan yang spiritual, yang roh. Dan percaya titik. Sama, saya belajar listrik, Pak Jiran juga listrik kalau nggak salah ya dulu. Ya Saya Pak, elektronika, Pak. elektronika, Ya, sama aja, ya sama. Itu kan belajar yang tidak kasat mata, ya Pak ya. Walaupun kita bisa pakai alat untuk melihatnya, tapi masih bisa kita akses dengan akal kita, dengan jiwa kita. Mending-mending kita sinyal HP dan sebagainya kita bisa pelajari potensinya, sifatnya, dan bagaimana memberdayakannya di situ. Tapi kalau nggak bisa, ya itu kerajaan Allah, itu Allah sini. Tapi kita bisa belajar, bercermin saja, seperti kita tidak pernah bisa melihat tubuh kita langsung, muka kita, wajah kita langsung nggak bisa kan? Tapi kita bisa punya alat yaitu cermin fisik. Nah, roh sama, kita punya cermin rohani, yaitu kitab suci. Kitab suci yang mana? Yang gizi vitamin mineralnya. Lah banyak yang justru terjemahan dan sebagainya itu gizi vitamin mineralnya yang supra akal, yang di atas akal itu difilter karena mereka nggak ngerti. Terus dimanusiawikan. Nah ini yang masalah gitu. Itu saja sih sebenarnya sesimpel itu Pak Jiran. Ya, baik. jadi jelas ya saya kira. Bukan tolok ukur gitu. Kita bisa nanti merasakannya. Baik.
Dan Baik, ada di terima kasih. dalam buku ini ya, ini ada. Oke, terima kasih Pak Budi. Ya.